Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, selalu bersuka cita, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan agar iman kita dibaharui, iman kita dikuatkan, dan hati kita pun dibaharui dalam Tuhan. Dan apapun dalam kehidupan kita ini yang terjadi lewat firman Tuhan, kita disegarkan. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal yang keempat ayat 1 sampai 22. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lalu ia membuat mesbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilingi sama sekali 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 cacar, dituang setuang dengan bencana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur laut.
itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan setipanya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran, sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisi dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk satu jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya, kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga umpangan. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Jereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya dan perbarannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dalam 2 Tawarikh pasal 4 ini ayat 1-22 berfokus pada menyempurnakan bait Allah yang megah yang dibangun oleh Salomo sebagai tempat kehadiran Allah, karena ayahnya Raja Daud tidak diperkenankan Allah untuk membangun bait Allah, dan Allah berjanji bahwa anaknya Salomo yang akan membangunnya untuk Allah. Di sini kita lihat bahwa penekankan kualitas pekerjaan yang detail tadi sudah dijelaskan dan kita sudah baca, dan penggunaan bahan terbaik seperti kuningan serta tembaga menggambarkan simbolisme perabot bait suci yang mengingatkan akan rencana penebusan dosa Allah melalui Yesus Kristus, mengajarkan tentang pemberian yang terbaik kepada Tuhan dan pentingnya ibadah yang tulus. Dan pemberian itu tidak boleh main-main dan tidak boleh tanggung-tanggung, berikan yang terbaik. Shalom jemaat Tuhan yang dapat kita pelajari dalam 2 Tawarikh pasal 4 ini ayat 1 sampai ayat 22 ini adalah persembahan terbaik diberikan oleh Salomo untuk rumah Tuhan. Ini menggambarkan pekerjaan Huram, pengrajin yang terampil dalam membuat perabot bait suci dengan detail dan menggunakan bahan terbaik, terutama kuningan, tembaga. Ya, shalom jemaat Tuhan. Dia membuat tempaan yang terbaik untuk rumah Allah. Itu Huram. Ini menunjukkan komitmen Salomo untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan
memuliakannya dengan bangunan dan perabot yang megah, dan selalu memberikan yang terbaik, bangunan yang terbaik, barang terbaik. Selanjutnya simbolis bait suci sidang jemaat Tuhan. Dapat kita pelajari dari sana, bait suci bukanlah sekedar bangunan fisik, melainkan simbol dari kehadiran Allah dan tempat penyembahan yang benar. Setiap detail seperti laut tembaga yang melambangkan pemurnian dan dua tiang tembaga sebagai saksi kebenaran memiliki makna rohani yang dalam, mengingatkan pada rencana keselamatan Allah. Selanjutnya sidang jemaat Tuhan, kebenaran rohani dan ibadah yang tulus dapat kita pelajari dari 2 Tawarik pasal 4 ini. Kebenaran rohani dan persiapan fisik bait suci merupakan bagian yang tak terpisahkan sidang jemaat Tuhan. Menunjukkan wadah, menunjukkan bahwa ibadah sejati berasal dari hati yang tulus dan tindakan yang benar yang dinyatakan kepada Tuhan. Pembangunan bait suci juga mengingatkan jemaat akan kasih Allah yang besar dan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia, sehingga kita sedang jemaat Tuhan dapat kembali kepada Allah. Dan juga dalam pembangunan bait suci ini memiliki motivasi dan motivasi yang benar di dalamnya. Membangun gedung gereja yang megah boleh saja sedang jemaat Tuhan, asalkan motivasinya adalah untuk memuliakan Tuhan seperti Raja Salomo dan memberikan yang terbaik baginya, bukan untuk kesombongan manusia. Ya, kita membangun gereja untuk memegahkan diri, bukan, tapi memegahkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Penting untuk membangun manusia rohani dan kehidupan rohani yang lebih utama daripada kemegahan bangunan fisik semata. Betul sekali sedang jemaat Tuhan. Dan apa penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita pelajari dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan seperti Salomo yang memberikan bahan terbaik, pekerjaan yang detail untuk rumah Allah. Kita juga harus memberikan yang terbaik dari waktu kita, talenta kita, sumber daya kita untuk melayani Tuhan. Amin. Dan kita juga harus mengadakan ibadah yang tulus kepada Tuhan, dan juga kita menghargai pekerjaan Tuhan. Ya, ibadah yang tulus itu memotivasi kita dalam beribadah, memberikan sumbangan. Ibadah yang tulus dimulai dari niat dan tindakan yang benar, bukan dari keinginan untuk dipuji. Menghargai pekerjaan Tuhan, bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan di antara umatnya. Kita harus menghargai tempat ibadah dan hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai bait Roh Kudus. Ingat sidang jemaat Tuhan, selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dari pembangunan bait suci yang dilakukan oleh Raja Salomo, kami belajar bagaimana kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kami, termasuk hidup dan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan waktu kami, hati kami untuk Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami dan juga dalam keseharian dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.